Apa sih yang ingin saya katakan Bapak Ibu? Bunda Maria itu perempuan atau laki-laki? Nah, dites dulu. Nanti bener pakaian gitu tuh laki-laki ya kamu. Lalu namanya Bunda Maria itu pasti perempuan. Belum pakaiannya laki-laki. Namanya tomboy. Ada Maria tomboy. Nah, ada Maria tomboy, itu Maria yang halus seperti itu. Kalau saya lihat Pak, Maria ini wajahnya wajah bule gitu ya. Ya, bule. Pakaiannya Betawi ya? Betawi. Apa-apa bule kampung Betawi kan jadi asik ya kan gitu. Bangga kan gitu, ada bule pakai pakaian Betawi. Namanya Bunda Maria. Bunda Maria itu bule tahu nggak? Iya enggak? Iya, kamu nggak ngerti lagi. Nah, Bunda Maria itu seorang perempuan, seorang wanita yang memiliki hati. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat pertama kali, yaitu peristiwa Maria diberi kabar gembira. Hah? Nggak mungkin dong. Aku kan belum bersuami. Ini wanita. Hati-hati kalau kemudian melihat Maria yang model begini. Terus kaget. Karena memang benar dia baru bertunangan dengan namanya Yusuf, belum nikah. Kok diminta untuk apa? Jangan takut kamu. Kamu akan mengandung namanya Yesus, laki-laki namanya Yesus. Ya ampun, mana bisa gitu. Tapi kemudian Gabriel bilang jangan takut, karena Roh Kudus yang akan bekerja dan akan menunjukkan itu semua padamu Maria. Oh ya. Akhirnya Maria, kamu tidak usah takut. Percayalah kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah punya rencana dalam dirimu yang hampir-hampir tidak bisa pikiranmu itu menjelaskan, mengertinya. Tapi percayalah kepada Maria. Maka Maria bilang apa? Aku ini hanya hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataanmu. Itulah ungkapan percaya Maria, di mana peristiwa yang akan terjadi dalam hidupnya itu hampir-hampir akal budinya tidak bisa menjelaskan. Tapi hanya dimengerti oleh Maria dengan iman. Satu, komunikasi itu belajar dari Maria harus didasari iman keyakinan. Mana komunikasinya itu pasti komunikasi berakhir dengan happy ending. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataanmu. Terjadilah menurut keinginan kita. Apa yang menjadi harapan Stasi Cibitung Gereja Santo Petrus Rasul. Dua, kita ajak untuk peristiwa Kana, di mana Bunda Maria itu ngomong sama Yesus. Gak bisa nanggung. Apa maumu mama? Waktuku belum tiba mama. Kamu nggak tahu kan? Kamu baca Genjel kan, ini tak dramatisasi. Tapi ini isinya sama gitu. Jangan ikut-ikutan ya. Ya Maria marah, sebenarnya kan seharusnya marah. Ini anaknya siapa kau? Kau belum tahu waktu mengandung, bagaimana ceritanya? Kau tak minta tolong aja. Mereka kehabisan anggur. Saya minta supaya kamu itu bagaimana caranya? Kamu anak laki-laki harus punya pikiran bagaimana mengatasi persoalan kehabisan anggur. Pesta ini kalau habis anggur kacau balau, semua bubar, nama baiknya jadi jelek, semua kacau, semua jadi pertengkaran dan sebagainya. Yesus tolong. Malah kau jawab, apa mau mama? Waktuku belum tiba. Ini gak nyambung. Kok yang ngomongnya? Ya sabar mama, nanti saya belikan anggur yang baru. Kan enak jawabannya. Tapi Maria itu sebenarnya kalau aku jadi mamanya gitu kan. Tetapi apa yang terjadi? Maria memiliki cara komunikasi yang baik. Apa yang Anda pelajari dalam peristiwa di Kana dari Bunda Maria berkaitan dengan komunikasi itu? Maria tidak melanjutkan komunikasi dengan Yesus dengan berbantah-bantah. Tapi Maria paham karena dia sudah punya iman di peristiwa pertama tadi bahwa Yesus takkan pernah tidak mendengarkan apa yang diinginkan hati Maria. Maka walaupun Yesus bicara seperti itu, Maria kemudian dengan yakin dan percaya, para pelayan. Salah. Maaf ya, aku anakku tuh mati saja kau pelayan. Isi tempayan itu ya sampai penuh. Sini, bawa cedok, satu cedok bawa sini.
dan kemudian diberikan kepada pemilik tuan pesta. Oh, itu tuanya di sana. Hah? Mengapa kamu keluarkan anggur ini dari awal sampai sekarang? Anggur yang bagus. Tidak mungkin dong. Biasanya mana panitia? Kamu panitia. Harusnya anggurnya itu bagus baru yang tidak bagus. Ini bagus terus. Siapa yang buat ini? Coba. Kalau waktu itu Maria berkomunikasi dengan Yesus, waktu minta anggur itu berargumentasi dengan kekerasan, oke gitu ya, tidak akan terjadi berkat dan rahmat. Kita belajar dari Maria, komunikasi dalam iman, dan kemudian yang kedua adalah komunikasi jangan berbantah-bantah. Ini yang kita boleh belajar dari Bunda Maria di novena hari ke-8. Berkomunikasi ala Maria, berkomunikasi dengan eksternal. Gaya pertama Maria adalah bicara komunikasi dengan iman, keluar dari ketulusan hati. Yang kedua, belajar Maria berkomunikasi dengan apa? Tidak usah berbantah-bantah, ngalah sedikit juga nggak apa-apa. Tujuannya adalah berkat yang akan kita dapatkan bersama-sama. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini sedih sekali. Aku juga ikut sedih. Kamu tahu, kalau kamu sakit, mamamu sedih kan? Ya kan? Siapa ada mama yang anaknya sakit tidak sedih? Itu mama yang ya kan? Siapa ada mama yang anaknya sakit tidak sedih? Itu mama yang model mama modern itu, yang harus bertemu dengan saya. Setelah bertemu, mama, kamu tahu anakmu sakit, malah jawab begini tuh mama itu. Terus ngapain? Anak-anakku juga bukan anak Romo. Udah tahu mama, aku nggak punya anak, udah sebut-sebut. Pasti sedih. Saya ajak sekarang sebagai closing penutup. Bagaimana komunikasi Maria yang hebat itu? Ketika Maria melihat anaknya disalib, Yesus disalib, terus Yesus berkata kepada mamanya, "Mama, inilah anakmu." Bukan itu supaya mama itu salib. Ibu, inilah anakmu. Maria buat apa waktu itu? Tahu nggak Anda? Anda tahu nggak? Nggak tahu. Belajarlah Mbakku. Aduh. Gimana gue belajar kamu? Maria kenapa itu? Maria buat apa? Maria buat apa? Pelayan-pelayan. Maria buat apa? Maria ini Maria modern. Maria buat apa? Lumrahnya wanita yang baik itu kan nangis. Aduh Yesus. Kan gitu, nggak jawab. Jauh. Yes, Maria baik pasti menangis. Tahu nggak waktu itu Maria menangis di bawah kaki salib Yesus? Tahu nggak? Tahu. Nggak tahu karena kamu nggak pernah lihat. Ya kan? Oh ya coba dilihat itu loh. Ketika Maria di bawah kaki salib melihat anaknya mau sekarat meninggal itu gimana? Pastilah Maria itu menangis. Tapi Maria tidak pernah mengkomunikasikan tangisan itu secara lahiriah, tapi dalam hatinya. Nangis dalam hati itu gimana? Tapi sebenarnya yang penting adalah bukan lahiriah. Tapi lihat, Maria sangat sedih. Bahkan saya boleh bilang dia menangis dalam hati. Tetapi dia tidak pernah ungkapkan kesedihan itu, ditunjukkan di depan anaknya. Dia ingin meyakinkan anaknya, kuat nak, kamu harus mengalami seperti itu. Mama sebenarnya kalau ditanya itu sedih, tapi saya tidak ingin menunjukkan kesedihannya itu kepada anaknya. Maria ingin menunjukkan dalam kesedihan itu harapan kepada anaknya supaya nanti bangkit sebagai tanda kemenangan atas dosa manusia. Kita belajar komunikasi. Tidak usah menunjukkan kesedihan, kepameran kehebatan kita, atau prestasi kita, atau peran kita dalam kehidupan ini. Tapi tunjukkan dalam hatimu masing-masing. Dengan apa? Anda bisa mengkomunikasi bahasa tubuhmu itu
sebagai komunikasi yang meneguhkan harapan orang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, itulah kalau kita ingin belajar dari Bunda Maria sebagai idola komunikasi kita, terutama komunikasi secara eksternal. Eksternal itu luar atau dalam? Luar dalam, Mas. Pelayan kamu itu gagal. Gimana sih? Bukan pelayan itu ngamen terus ini, ngamen gitu tunjukkan, minimal dapat 100.000, 200.000 kumpulkan. Katanya bau gereja lah ya. Bukan dari sedikit sedikit, nanti ajak ya keluar ya. Pakai belangko enggak apa-apa. Yang luar pakai bebek juga apa-apa, batak pakai ulos juga apa-apa. Rame pokoknya wis. Ya. Gimana tadi? Eksternal itu luar atau dalam? Luar. Nah kalau ke dalam aja saya sudah peringatkan, hati-hati. Bicara dengan sesama kita internal itu hati-hati, apalagi eksternal. Ditata kata-kata dan maksudnya apa, supaya menyejukkan hati, supaya melegakan hati, terakhir supaya menjadi jelas, membuat orang lain menjadi paham tentang apa yang terjadi. Bapak Ibu, salam Batu Karang. Salam Batu Bara. Terima kasih sebagai penutup. Saya mau ke sana terlalu jauh. Sini mau. Jelek-jelek itu juga berharga bagi kita kan. Iya. Oh ya bagus. Pak ya, selamat malam ya semuanya. Jangan mancing. Jangan pancing-pancing, ada pola ikan enggak nih? Kamu itu kalau komunikasi jangan mancing-mancing gitu loh. Mancing yang bener gitu kan. Bapak Ibu, sebagai pesan terakhir dari saya. Muter-muter. Bapak Ibu, tidak usah khawatir ya. Dalam Injil tadi Yesus berdoa kepada Tuhan. Doanya satu, Tuhan peliharalah mereka. Jadi Tuhan itu mendoakan kita semua supaya kita itu dipelihara. Itu mengandung arti pasti kita itu dilindungi. Itu mengandung arti Tuhan itu pasti akan dekat dengan kita. Dan karena dekat dengan kita, Tuhan pasti tahu apa yang ada dalam isi hati. Apa isi hatimu? Apa yang menjadi keinginanmu? Kita semua pada hari ini, kita mempunyai semangat Batu Karang. Kita sudah tahu sebenarnya Batu Karang itu maksudnya apa. Tidak usah jelaskan, semoga semuanya tahu. Kita akan mulai pelan-pelan, tidak usah kebut-kebutan, tapi pelan-pelan bersama-sama seperti orang bersepeda bersama-sama. Kita akan membangun sesuatu, harapan kita bersama, terutama untuk para panitia.